Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqal azim. Pemirsa Allah SWT, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini dengan dua harapan. Yang pertama, mudah-mudahan puasa kita lebih bagus daripada tahun yang lalu. Dan yang kedua, harapannya ialah tujuan puasa tercapai, yaitu Idul Fitri, hidup kembali bersih. Dengan puasa, kita tumbuhkan 3 unsur sekaligus. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa, tumbuhlah kalian rasa takut kepada Allah SWT. Yang kedua, tumbuh dengan puasa rasa syukur dalam diri kalian. Wa la'allakum tashkurun. Yang tiga, la'allahum yarshudun, lewat puasa, tumbuh kebiasaan hidup dengan aturan agama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Allah SWT, akhir Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, ramai sekali orang memadati masjid-masjid yang kesiapan yang besar di desa atau di ibu kota untuk etikaf bersama-sama sambil menanti saat-saat datang, kapan datangnya Lailatul Qadar. Para pemirsa, Lailatul Qadar sebetulnya telah tegas di Al-Quran, yaitu dalam 3 ayat. Yang pertama adalah surat Al-Qadar, surat 97 ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri, dan seterusnya. Artinya, sungguhnya aku turun Al-Quran pada malam sebenarnya Lailatul Qadar. Wa ma adraka, tahu nggak Muhammad apa Lailatul Qadar? Nabi tidak menjawab. Allah menjawab, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar nilainya lebih terpendang 1000 bulan manapun. Dengan demikian, bahwa turunnya Al-Quran disebut malam Lailatul Qadar. Pertanyaan berikutnya, kapan terjadi? Bulan apa? Al-Quran mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan yang dalam turun Al-Quran. Terjawab sekarang, Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal dan sebagainya. Tanggalnya tepatnya tanggal berapa? Al-Quran mengatakan kembali surat Al-Anfal, surat ke-841, Yaumal taqal jam'an, tanggalnya tanggal peperangan Badar, bertemu pasukan yang kafir dengan Muslim di kota Badar. Terjadi tanggal 17 Ramadan. Dengan demikian, Lailatul Qadar terjadi 17 Ramadan tahun 611 Masehi, ketika Nabi wahyu pertama kali surat Al-Alaq yang 5 dan seterusnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian terjawablah bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi sekali dan akan terjadi pada bulan-bulan Ramadan 2016 dan seterusnya. Seperti juga proklamasi RI terjadi 17 Agustus 1945. Tidak terjadi pada 2016 atau tahun berikutnya. Yang ada setiap hanya memperingati proklamasi dalam rangka mencari nilai apa yang kita ambil untuk menghidupi bangsa ini dengan adanya proklamasi 17/8/45 tersebut. Demikian juga dengan Lailatul Qadar. Yang kita inginkan adalah nilai dari peringatan Lailatul Qadar atau Nuzul Quran. Dengan demikian cara yang efektif ialah dengan tadabbur. Tadabbur artinya adalah membaca, mengartikan, memahami ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pemahaman tersebut di bulan Syawal, bulan peningkatan, ditingkatkan
menjadi pengamalan. Orang tadi mendapat nilai Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan manapun di dunia ini. Inilah karena Allah menganjurkan kita membaca, memahami Al-Quran ini, tadabbur istilahnya pada surat An-Nisa ayat 82 dan surat Muhammad surat 47 ayat 24. Afala yatadabbarul Quran. Kenapa mereka tidak tadabbur, tidak membaca, mengerti, memahami Al-Quran? Ada bersih dengan tafakur. Kalau tafakur adalah merenungkan ciptaan Allah sehingga menimbulkan keyakinan akan besar Allah. Tadabbur adalah membaca Al-Quran, mengartikan, memahami Al-Quran sehingga menimbulkan keyakinan akan kebesaran Allah. Subhanallah. Para pemirsa yang saya muliakan, dan ini tidak mudah. Karena tadabbur itu adalah harus ada instruktur atau guru. Saya teringat tahun 70 ketika dipanggil oleh guru saya, Buya Hamka. Saudara Me, bagaimana kamu mengajar tafsir pada anak-anak Buya atau pada masyarakat yang lain? Saya menjawab, Buya, dengan 5 langkah. Pertama ialah Al-Quran baca. Yang kedua, Al-Quran artikan. Yang ketiga, fahami. Yang keempat, amalkan. Yang kelima, syiarkan pada yang lain. Buya merangkul berkali-kali. Dan mudah-mudahan kamu panjang umur. Terima kasih, Buya. Dia bertanya, kenapa 5 bukan 4 atau 6 langkah? Itu seorang ulama. Meski begitu. Bertanya, kenapa 5 langkah? Apa alasannya? Kok bukan 4 atau 6 langkah? Saya mengatakan, Buya, 5 langkah. Baca. Semua orang bisa baca. Termasuk orang yang buta karena sistem Braille system, huruf Braille. Yang kedua, artikan, diterjemahkan berbagai macam bahasa. Yang ketiga, fahami. Tidak semua ulama mampu memahami Al-Quran. Harus mengaitkan ayat dengan ayat. Ayat dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ayat dengan hadis. Ayat dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa tanpa itu. Yang sudah kita fahami, kita amalkan, kita syiarkan. Itu angka yang kelima, kita syiarkan kepada masyarakat. Jangan menyorong surat semakin tidak mengerjakan surat Nauzubillah min dzalik. Contoh yang paling gampang. Datang suatu ketika konsultatif ke Al-Azhar. Seorang dokter, spesialis anak, seorang ibu, dan sebagai insinyur dari ITB. Membawa anak laki-lakinya semester 6 di perguruan tinggi negeri. Dia mengatakan, Pak Ustadz, anak saya tidak mau baca Quran. Saya cuma tersenyum, saya katakan, kenapa anak tidak mau baca Quran? Saya tidak percaya pada agama. Ibunya menangis, bapak menangis. Anak satu-satunya. Dikira tidak mau sembahyang. Ternyata tidak mau baca Quran. Ternyata tidak percaya pada agama. Nah, saya katakan, nah, saya tidak percaya pada agama, saya tahun 57, saya katakan. Saya percaya setelah saya baca Al-Quran. Coba nak, sekarang buka nak, surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 30. Awalam yarul ladina kafaru, annas samawati wal arda kanata ratqan fataqnahuma. Artikan nak. Dia mengartikan, apakah orang kafir tidak berpikir dulu bumi dan matahari satu, aku pecahkan dia. Saya tanya, nak, kapan kamu belajar? Kapan kamu tahu bahwa bumi bagian daripada matahari, pecahan matahari? Abad ke-15, Pak. Itu ilmuwan di Eropa. Quran abad ke-7, nak. Belum ada ilmuwan astronom waktu itu. Pada zaman abad ke-15 Muhammad SAW. Dari mana dia belajar? Ini wahyu Allah. Bukan apa kata Nabi Muhammad sendiri, pribadinya. Tidak. Tapi firman Allah. Yang kedua, nak. Sementara orang-orang dulu mengatakan bumi tidak bulat, Al-Quran mengatakan bulat. Silakan buka surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 17. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan memiliki 2 timur dan 2 barat. Kamu ngerti nak? Tidak, Pak. Columbus jalan dari barat menuju timur dengan kapal lautnya. Berbulan-bulan. Mencari timur. Yang ketemu barat lagi. Berarti bumi itu berputar. Bumi itu bulat. Saya dulu tidak percaya pada agama karena mengatakan bumi tidak bergerak. Tapi dia diam. Baca Quran ternyata bergerak. Abad ke-7. Lihat nak. Surat An-Naml. Surat 7, 288.
Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marasab. Muhammad, engkau lihat, kata Allah, bumi diam. Dia tidak diam. Dia berilis petanya ala awan. Kalau gunung bisulnya bumi bulat, gunung berlari, gunung itu berarti bumi berputar. Abad ke-7. Kapan astronom mengatakan atau berpendapat bahwa bumi itu berputar? Abad ke-14, Pak. Muhammad belajar dari astronom yang mana? Belum ada sedunia. Setelah itu anak tadi merangkul ibu, bapak minta maaf, kesalahan selami. Dan insya Allah Pak Hamid, dari sekarang sampai kiamat, saya akan beragama Islam. Benar-benar agama kebenaran yang bisa pecahkan ilmu pengetahuan di depan akal manusia, siapapun, barat maupun timur. Subhanallah. Lah ini pemirsa yang saya muliakan, gunanya kita tadabur dalam bulan Ramadan. Membaca, mengartikan, memahami. Dengan demikian kita akan merasakan keagungan Allah dalam hati kita. Insya Allah kalau begitu etikaf kita berhasil 100% insya Allah. Demikian para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.